Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Iqdi hajatina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir fi kulli hal, fi kulli makan, wa fi kulli maqsudina fi dunya wal akhirah. Faslun wa amma khalqur ra'si fi ghairi haji wal umrah wad darurati fa makruhun fi ihda riwayataini anil Iman Ahmad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ruya fi hadis Abi Musa wa Ubaid bin Umair radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa minna min khalakin wa ruya Daraqutni fil ifrad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tatawadda an-nawasi illa fi hajjin aw umratin. Wa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jamal khawarija wa ja'ala siyamahum ar-ru'usa. Wa li anna Umar radhiyallahu anhu qala li Sabi' law wajadtuka mahluqan ladarabtu alladhi fihi aynaka. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala alladhi yakhluqu fil masri khaliqu bisyaitan. Wa li'anna fi dhalika tasbihan bil azaimi bil ajimi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum wa in sabata farihatan ma zakarnaha ja'ala makanahu akhadha as-sa'ri bil jilmi wa huwa al-muqassu kama kana yaf'alu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa in sya'a istaqsa bi dzalika wa yaqsuhu min aslihi wa in sya'a akhadha atrabus sa'ri wa riwayatun ukhra la yaqrahu dzalika lamma ruya Abu Daud bisnanihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasad, kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo lanjut jalan kayak orang yang tahu lah. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan bahwa di sini tentang adab masih yang berhubungan dengan badan kita. Nah, jadi adab ini karena dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita pakai diniatakan karena mengikuti sunnah Rasulullah, maka akan mendapatkan ganjaran. Dan biasanya tarekat ataupun jalan seorang salik ataupun seorang yang suluk hendak mencapai ma'rifatullah, yaitu diantaranya harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sunnah yang berhubungan dengan yang ada di badan kita nih, yaitu berhubungan dengan rambut ya. Nah, Mujahidin di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, adapun seseorang menggundul kepala, kalau kada haji, kada umrah, kada darurat menggundul kepala, Mujahidin di sini makruh hukumnya. Nah, makruh lah. Ya, darurat. nah, tapi ini kalau darurat mungkin foto gatal kan, itu darurat apa? Ada makruh hukumnya. Ada sebabnya. Ini kan disebutkan darurat karena ada masalah, bukan darurat kada makan lain. Ini darurat berhubungan dengan kepala. Mungkin ngalih mau urus rambut kah kan? Menyisir lebih baik berbutak aja kan? Nah, itu darurat karena makruh aja toh. Ihda riwayat ini. Kemudian ini ada dua riwayat daripada Imam Ahmad radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lewat sahabat namanya Abi Musa dan Ubaid bin Umair radhiyallahu an, annahuma berkata, barang siapa nang membutaki rambut bukan karena darurat, bukan karena haji dan umrah, laisa minna min halakin, bukan golongan kita, ujar Nabi. Ya, kalau ini berarti keras nih sahabat nih. Kenapakah jadi ibaratnya katuju begundul? Ini ada sebabnya. Nabi ini jadi syarif itu ada sebabnya. Kenapakah? Nah, karena musimnya kah? Karena begundul kira-kira ada nanti umpati selain kami. Ya kan, ada orang luar datang ke Madinah, pindah bergaya, berbentuk macam-macam, mau umpati orang itu. Maka ujian Nabi, laisa minna, lain golongan kami, amun hendak umpatan orang itu. Nah, ini ada sebabnya. Nabi ini jadi kita ketujuh itu ada sebabnya. Yang dikaji ini karena sebabnya telah. Kemudian ujah sahabat lagi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, la tatawadda nawasi illa fi haji wa umratin, jangan bergundul kecuali haji dan umrah saja. Karena jamal khawarid, karena Nabi itu sallallahu alaihi wasallam membenci orang khawarid, caranya kaum khawarid. Nah, jadi sebabnya tadi khawarid berpakaian bergundul, bukan karena gundulnya, karena ada orang khawarid menahan. Nah, kayak itu bentuknya. Jadi Nabi kada katuju. Nah, jadi masalahnya ada orang khawarid bergundul. Khawarid ini artinya lain Islam. Wa ja'ala siyamahum ru'usa. Jadi tandanya bubuhannya itu adalah karena ibaratnya
membentuk-bentuk rambut tuh nah. Jadi kan bentuk rambutnya dibentuk, mengukir kepala. Mungkin kalau zaman dahulu partai ditulis kepala berbentuk partai. Nah, misalnya toh ada gambar yang diusung kira-kira kan bentuknya kau mau ukir rambut kayak itu. Nah, kayak itu. Karena ada sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi marah dah. Kemudian Umar radhiyallahu an, nah, ini keras berkata kepada Sabit namanya, seandainya aku melihat engkau hai Sabit dalam keadaan berpotongan rambut nang kayak orang Khawarij, ladarabtu alla jifihi ainak, aku tinju jadi. Nah, nih saking kada ketujuhnya toh memotong-potongan rambut toh. Ada yang diumpati kan selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dipukul oleh Umar bin Khattab. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala alladzi yakhluqu fil masri hulika bisyaitan. Nah, pulang. Ini Ibnu Abbas, anaknya Abbas namanya Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini adalah orang wali. Walinya di zaman apa? Sudah ulama, wali lagi. Dan Futuhul Arifin hidin terbuka Abdullah Ibnu Abbas nih. Abdullah Ibnu Abbas ini mujahidin, aku tuh dibukakan kasab bahwa di alam semesta ini jahidin nang mirip nang kayak manusia ini ada 7 alam. Nah, ada 6 alam lagi. Nang mirip seperti aku ini jahidin, nang bisa ceramah, nang alim, nang bisa tafsirnya ada 7 orang jumlahnya. Jahidin tuh mengisahkan, seandainya jahidin kalau aku tafsirkan daripada ilmu Al-Quran ini takwilnya tuh, pasti bubuhan sahabat ini akan memenggal leher aku. Saking dahsyatnya tuh tentang tafsir Al-Quran. Kemudian kalau dikisahkan tuh tentang tafsir nih, apalagi tentang ketuhanan, jadi pasti orang tuh akan memenggal leher saya. Karena saking dibukakan hijab tuh. Hijab bukan sekedar hijab, akan tetapi hidin merasai. Nah, itu terkenal adalah Abdullah Ibnu Abbas. Nah, jadi ada sahabat-sahabat tuh yang berisi rahasia yang kada hidin bukakan. Di antaranya Abdullah Ibnu Abbas, kemudian Huzaifah, kemudian Abu Hurairah. Sayyidina Umar pun kada dibukakan asrar. Sayyidina Umar pun kada dibukakan asrar. Sahabat yang paling tinggi itu. Makanya Umar bin Khattab ini pernah memukul Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapati Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda oleh Abu Hurairah, uja Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah, kalau itu terbuka, la ilaha illallah terbuka, lalu orang tuh paham sampai ibaratnya tauhidnya tuh sampai zatnya tuh tahu dan paham. Nah, rasa pulang dirasai, paham, tahu dan dirasai tentang zat la ilaha illallah, maka orang wajib masuk surga walaupun kada amalan lagi. Nah, bukan sekedar paham dengan zat tadi,
bukan sekedar ilmu, akan tetapi merasai rasa tenang tentang kalimat la ilaha illallah ini. Intinya tenang, buahnya sudah dapat, yaitu ma'rifatullah tadi. Ma'rifat tadi kan la ilaha illallah, kemudian terbuka, terdapat buahnya. Nah itu tuh. Karena kalau la ilaha illallah ini kan sekadar ucapan dan kalimat, itu pengantar baru. Akan tetapi yang dicari adalah buahnya. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tenang orang ketemu buahnya nih, wajibat alaihil jannah, wajib masuk surga walaupun kadebak malam lagi. Nah, ya Abu Hurairah, sampaikan hadisku ini nah kepada orang yang pertama oleh engkau. Imbah keluar dari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah ini yang paling pertama ketemu siapa? Umar bin Khattab. Disampaikan ayat Umar bin Khattab, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diterajang oleh Umar bin Khattab sampai ke depan kawal lagi berhinak melaporkan ayat Nabi. Langsung Umar bin Khattab pun melaporkan ke Nabi, bujurkah ya Rasulullah, bahasanya kayak orang begitu, sampian mengatakan hadis barang siapa yang paham kalimat la ilaha illallah sampai merasakan ketemu buahnya wajib masuk surga, dan kadebak malam lagi orangnya bujur kan kayak itu. Ujar Rasulullah bujur. Nah, ada juga jahidin malah Umar bin Khattab, jangan engkau bilang hadis ini kaina orang kadebak malam lagi, orang kadebak malam lagi, orang kada sembahyang lagi, orang kada puasa lagi, orang kada berhaji lagi, cukup mencari itu saja lagi, mencari buah aja lagi. Nah, itulah ibaratnya hadis tersebut menceritakan tentang bahwa yang kita cari itu adalah buah. Amaliyah ataupun itu cuma jalannya aja, pengantar. Kalau orang sudah ketemu buah, insya Allah ketemu buah lah, insya Allah itu tujuan sudah. Ada yang lain, ilhan tamaksudi warada matlubi warzuqni mahabbata wa ma'rifata. Makanya ada kisah di Jawa tuh, ada terkenal ngarannya Kiai Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan. Mujahidin tuh mendapatkan buah tuh bukan karena banyak ibadah. Aku nih jahidin rancak sudah beribadah, bahaluat tuh rancak sudah, kan dapat buah tuh. Sering sudah sedekah, kan dapat buah tuh. Amalan, kada juga dapat buah tuh. Sekali dapat buah tuh jahidin cuma urusan hati kan. Iya. Bukan karena banyak ibadah, urusan hati. Nah, urusan hati ini yang paling tinggi adalah masalah tauhid tadi. Nah, karena sebertan sumbernya itu tauhid lah. Nah, karena kalau kita kada bertauhid, ujung-ujungnya mengaku pulang harap. Nah, itu. Tapi kalau orang itu bersandar kepada tauhid tadi kan, apakah kita bertauhid yang orang awal nih ibaratnya tauhid tauhid fi'ilkah, af'alkah, tauhid sifatkah, awal-awal kan. Nah, tauhid dengan cara berpikir dulu. Karena tauhid yang sebujurnya ahli tauhid tadi yaitu ma'rifat yang terbuka. Nah, ma'rifat terbuka itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asrar, rahasia.
Mujahidin di sini berkata, orang yang membutaki rambut di Mesir, nah ini mengisahkan di Mesir nih, il Mesir, haliku bisyaitan, sekalinya orang tuh memiliki bahadam ataupun bersahabat lawan setan ya. Nah, kurang lebih mungkin kalau di sini banyak duduk kunang kira-kira. Iya, duduk kunang tuh ada gayanya yang diumbati dari jin tuh kan. Nah, jadi ada tandanya tuh. Apabila di Mesir jadi kalau orang tuh nah begundul, begundul. Maaf ya kalau begundul. Nah, nah kelihatan oleh orang kampung itu berarti orang tuh ibaratnya bersahabat. Ini jahilin ya. Walena jari kipit tasbihan bilang azamnya. Karena itu jahilin itu ibaratnya memotong rambut atau bergundul dan lain sebagainya itu adalah menyerupai bukan orang Arab. Nah waktu itu kan ini benar tradisi orang Arab, kira-kira kalau orang Arab tuh kada bergundul kecuali umrah dan haji dan darurat saja. Sekalinya ada orang di Arab bergundul, nah maka orang tuh ibaratnya langsung pada ketujuh. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai lan orang yang kada Islam tadi berarti termasuk golongannya. Wa in tasabata karihatan manjakarna ja'ala makanu akhir sari bijilmi. Nah, ada juga jahidin orang tuh memotong rambut yaitu dengan gunting, merapiahkan rambut dengan gunting gitu. Ini yang sering dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah jadi ini merapiahkan rambut dengan gunting. Dan sekali-sekali juga hidin ini wa insya ikhtasa fi jalika fayasuf min aslihi. Nah amun hendak begunting gini begundul kalau bisa habisakan lungurakan. Nah kayak tadi tuh habis tuh. Nah ini ujar Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau hendak begundul tuh jangan tanggung-tanggung, habisakan sama sekali. Wa insya atrabir rasyari. Nah kalau hendak juga ini ada dua pilihan. Amun hendak begundul sama sekali. Nah, amun hendak menggunting rambut, ujungnya aja bisa. Nah, karena orang Arab kebiasaan rambutnya panjang. Rambutnya panjang orang Arab zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan tanggung. Kalau kita ini kan tanggung sebenarnya, ada nang halus di bawah, tertinggal di atas. Nah itu nanta masuk kada sunnah Nabi dah. Dan diriwayatkan la yakrahu jadi kalimah Abu Daud an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kepada Ja'far, yaitu Bilal yang diutus untuk datang kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan, janganlah kamu menangis atas saudaramu pada hari ini. Maka ajaklah kepada aku anak saudaraku. Kemudian datanglah mereka Kemudian mereka datang dan ajaklah mereka kepada bagundul. Nah, ini kira-kira orang tuh habis kematian. Kemudian menangis kira-kira nih, menangis.
ujah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibaratnya bisa ilah mereka tuh supaya jangan menangis, dan kemudian kakanakannya tuh disuruh baguntingan. Fa'amaru bi khalqa rusana, ujah sahabat tersebut akhirnya kami ini disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kami kada menangisan, yaitu kami digunting rambut. Nah, telah diriwayatkan lagi sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sidin itu menggunting rambut Sidin ketika akhir umur Sidin. Nah, bada angkana saruhu yadribu mengkabaihi, dan Hidin ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan rambut Hidin ini ibaratnya di atas pundak. Ini kalau panjang rambut. Nah, adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain bahwa rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nih apa, daun kuping Hidin. Nah di sini daun kuping panjang juga. Wa li'anna an-nasa asran ba'da asrin yakhluquna wa lam yasir 'alaihim naqirun. Akan tetapi ujah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesungguhnya manusia ini ada zamannya, ada zaman, sepanjang zamannya ada berbeda-beda gitu nah. Ada musimnya. Ada musimnya, ada nang rambut panjang, sakampungan rambut panjang kan. Ada nang musim rambut pendek, sebertaan mah ikuti rambut pendek. Wa inna jalika musakatan wa kharajan ufi anhu. Nah, masalah nang itu urusan rambut nih Jahdin di sini itu diampuni aja. Nah, diampuni aja. Kalau ibaratnya kalau kita zaman kita nih rambut pina panjang mau di zaman Nabi kan, kalau orang alih melihat, nah pina apa namanya, meniwah. Kalau meniwah ya, kalau rambut misalnya kita nih sepengajian rambutnya panjang sini bertahan, dilihat orang kayak apa kan, nah meniwah. Jadi Jahdin dimaafkan aja. Pina meniwah musakatan wa kharajan ufi anhu, jadi dimaafkan aja. Jadi kita terserah aja bersih rambut, yang penting rapi, asalkan jangan tasabuh mau batik nang kada Islam gitu nah. Nang kada Islam, tasabuh nang kada Islam, mau umbatan. Kama ufi'an suratil hirati wa hasratil abdi, seperti mana dimaafkan ada bulu kucing di awak kita. Nah, kayak itu juga dimaafkan kita potongan rambut sesuai dengan zaman kita. Nah, jadi ini kelonggaran oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan juga kita tuh mau umpati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi siwah kada nyaman menurut orang seperti kita nih nah. Ibaratnya orang Arab ketujuh pakai imamah, surban, bulang gana-gana. Adat kita kan kada berbulang. Nah, kiamah aja misalnya supaya kada siwah kan. Kina orang mencium bulang balik ya lah. Nah, siwah ulang. Jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting ada ulamanya nang hidupakan, manjurakan. Nah, Jahdin lagi pasal wa yukrahu qaza'u, dimakruhkan lagi kita qaza'u. Qaza'u itu apa? Yaitu
memotong sebagian rambut dan meninggalkan yang lain. Nah, dimakruhkan juga. Tetapi ini sudah adat kita nih. Kita ini kan kadang rata memotong. Kadang-kadang higa tipis di atas abal. Mujahidin di sini dimakruhkan. Kalau hendak memotong juga seberataan sama rata. Karena Nabi SAW naha anil qaza'i. Nabi SAW melarang orang tersebut adalah memotong bertinggal. Nah, ada sama. Wa ma khalqul qafa pamakruhun illa fil hizama hasyatan. Maka mujahidin di sini memotong rambut yang ada di tangkuknya. Tangkuknya lah. Tangkuknya. Itu makruh juga. Nah, illa fi hizamah khasatan, kecuali hendak berhijamah. Hijamah itu hendak bebakan, bersungguh. Nah, bersungguh ya hanya boleh darurat pengarannya. Nah, ini makruh lah, lain haram. Tapi kalau kita aja lagi menyidangi. Ibaratnya kalau kita ibaratnya berumur panjang, kira-kira bagaimana pendapat bini kan, pendapat orang, kita aja lagi menghukumi. Makanya di sini dimaafkan aja tadi kan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khalqil qafa illa fil huzamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya itu menghilangkan rambut di tengkuk kecuali dalam keadaan babakan. Li'annahu fi'lil majusi. Nah, karena pula ini ada sebabnya. Karena kalau orang majusi ketujuh inya menghilangkan rambut di sini aja pulang. Nah, kayak apa kata di zaman Nabi hampir 1500 tahun yang lalu, tandanya orang majusi itu menghilangkan rambut di tongkok sini. Itu pula jadi ada sebabnya. Jadi dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mau pakai majusi. Wa kana Abu Abdullah Ahmad yakhluqu fil hizamah. Wa anna dzalika halud darurah. Nah, karena darurat tadi kan. Wa amma ittikhadz jum'ah wa farqus syara fa sunnatun maksuratun. Nah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan hidin bisi rambut panjang. Nah, imbah itu hidin besisir di tengah kayaknya berbagi kayaknya. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nih kada ada lagi kalau bertengah rambut panjang besisir ke tengah tuh ada zaman lagi. Jadi kita kadang-kadang mempartisipin, zamannya sudah beda. Ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam farqa wa amara ashabahu radhiyallahu anhum bil faqih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja hidin menggawe seorang, akan tetapi sidin menyuruh sahabatnya juga basisir bebalah kainnya. Waqat ruwiya dzalika an ba'dati wa isrina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 20 hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam basisir bebalah. Nah, itu pang sunnah Nabi ya, Pak. Nah, tapi kalau kita nih mau pati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhan kada mampu. Ulama manapun kada mampu mengumpati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kafah.
paling bisa juz'un, itu sebagian kecil. Karena Rasulullah SAW itu nur. Jadi kita nih paricikannya nur. Kadakawa kita ibaratnya mengumpati nur yang sempurna. Nah, akan tetapi kan ujah ulama tuh dalam kitab yang lain mengatakan, seandainya nur yang gaib tuh diandak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesempurnaan, maka kada mampu umatnya tuh. Jadi nur yang gaib itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Madinah itu juga sebagiannya juga tuh. Nah, karena kada mampu. Makanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kada kau memandang. Itu pun jauh ulama Nur Muhammad pun kada keseluruhan diberi kepada jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang yang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bermimpi dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa jasad di Madinah. Akan tetapi bertemu bagian daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang aslinya tuh. Nah, jadi semakin orang tuh ma'rifatullah tinggi, semakin banyak ketemu dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kasabnya terbuka, hijabnya terbuka, semakin tebal Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditemui. Jadi Nur Muhammad ini yang paling besar adalah suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru suri tauladannya saja sudah nangka itu luar biasa, apalagi yang aslinya. Yang aslinya tuh. Makanya orang tuh kadakawa perjalanan yang tinggi, yang puncak, kalau kadang melewati salah satu daripada juz'un Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan kita kadakawa mengumpati Nabi ini keseluruhan kadakawa. Ibadahnya kadakawa, khusyuknya kadakawa, ilmunya kadakawa, ikhlasnya kadakawa. Paling kada juz'un bagiannya sidin. Makanya ada yang wali ini dapat bagian daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5% saja jadi wali. Ada yang wali mengambil daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 2% saja jadi wali. Nah, ada yang wali mengambil senyumnya Nabi aja hidin memiliki warisnya tuh jadi wali. Ada yang bisa mengambil ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit, tapi ikhlasnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi wali. Nah, makanya biasanya wali-wali tersebut bertemu dengan nur yang asli itu dan selalu mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau wali tersebut walaupun sidin jauh secara jasad
kada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi roh sidin bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli. Nah, jadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kada berhenti sidin memberikan sabdanya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad itu berhenti menyampaikan sabdanya, juga berhenti juga mazhar Allah Subhanahu wa taala berhenti. Kada mungkin berhenti. Jadi terus menerus sampai yang dikehendaki oleh Allah taala. Kayak apa mazhar Allah taala berhenti, sedangkan Allah fa'alun lima yurid, selalu begawi terus. Nah, tetapi biasanya walilah yang mendapatkan ilham tadi, nah hidin terus menerus tadi, nah, untuk kemaslahatan umat, kebaikan umat, wali tadi. Nah, akhirnya ujar dalam Al-Quran mengatakan ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wabashirhum. Apa tuh hadisnya lagi? Ayat Al-Quran mengatakan ala basyiratin ana wa mataba'ani hadihi sabili ad'u ilallah. Maka wali tadi tersebut, aku ini berdakwah ataupun mengajak ataupun menyampaikan sesuai dengan basyirah. Maksud daripada basyirah ini adalah ruh sidin bertemu dengan Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad tadi ibaratnya membisiki hidin, memadahi hidin, apa yang harus digawe, apa yang harus disampaikan. Nah, itu namanya basyirah. Orang tersebut dapat basyirah, kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya wali tadi berdakwah, bergerak, menyampaikan, mengarang kitab dan sebagainya alal basyirah. Nah, bukan atas pemikiran. Ada lagi ataupun nafsu kan. Nah, alal basyirah. Dan rasa ini ataupun ilham ini itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini ibaratnya mengikuti sidin, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat ditunaikan oleh Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله غير المغضوب عليهم. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.